Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Yang pertama kepada keluarga besar kedua mempelai, Mas Eka dan Mbak Fatma, yang tentu sangat berbahagia di kesempatan pagi hari ini. Kemudian juga kepada kedua mempelai, ya semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita di dalam berumah tangga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga kepada para alim ulama, ustadzat dan asatidzah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nikmat yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Secara khusus tentu adalah nikmat iman, hidayah, karena dengan kedua inilah ada jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat, serta juga kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Hadirin dan hadirat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan wasiat-wasiat penting terkait pernikahan ya kepada pengantin baru. Semoga ini juga bisa menjadi refleksi kita bersama di pengantin-pengantin lama ini ya. Ya, semoga ada manfaat ya untuk kita. Kalau para ulama sering mengatakan dengan tajdidun nikah, ya ada pembaharuan ya suasana pernikahan. Ya. Jadi tidak hanya pengantin baru, tetapi yang lama-lama juga bisa melakukan ada pembaharuan. Ya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya seseorang ya yang paling kecil misalkan adalah laki-laki dan perempuan di dalam sebuah pernikahan atau dalam organisasi ya dalam lembaga, semuanya itu akan bisa berjalan harmonis, berjalan baik. Syarat pertama adalah memiliki visi, misi dan tujuan yang sama. Ya. Orang berumah tangga kalau sudah jelas kita berumah tangga mau ngapain, itu tanda-tanda rumah tangganya akan menjadi baik. Ya. Sebab kalau orang nggak punya tujuan, nah itu repot nanti. Ya. Suami mau kemana, istri mau kemana, nggak ketemu. Nah, maka disinilah kemudian Islam setelah memerintahkan manusia untuk menikah, Allah jelaskan, tadi disampaikan oleh Ustaz Khalid, bahwasanya nikah itu untuk mewujudkan tiga hal. Ada tiga yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan kita. Ya. Pertama adalah litaskunu ilaiha, untuk hidupnya tenang. Ya. Maka kalau yang jomblo-jomblo nggak mungkin tenang hidupnya itu. Ya. Kenapa? Karena belum menikah. Ya. Jadi kalau ya cari hiburan, cari apapun, nggak akan ketemu. Ya, jadi ketemunya itu kalau sudah di pelaminan. Ya. Ini buat yang jomblo-jomblo biar nggak tenang hidupnya. Ya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk mewujudkan mawaddah, ya, mawaddah dan warahmah di situ. Ya. Ini yang menjadi ancer-ancer, ya, menjadi patokan dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga apa? Nanti di dalam perjalanan kita dalam rumah tangga kok terjadi perbedaan, perselisihan, ketidakcocokan, sibuk sana sibuk sini, semuanya harus komitmen. Kita dulu nikah tujuannya mau apa? Ya, tujuannya untuk apa?
Sehingga semua harus komitmen, kita harus kembali ke tujuan awal. Ya. Nikah bukan untuk bangun rumah. Nikah bukan bangun perusahaan, enggak. Bukan untuk tujuan-tujuan itu. Tapi adalah untuk mewujudkan ketenangan dalam hidup. Ya. Atau sebelum itu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikah ini menjadi sebuah nikmat yang luar biasa. Ya, kalau disebutkan di dalam hadis, idza tazawadal abdu, ya, kalau seorang hamba itu sudah menikah, maka faqad istamala nisfa dinihi. Berarti setengah agamanya sudah sempurna. Ya, subhanallah. Bapak Ibu yang sudah menikah, setengah agamanya sudah sempurna. Kembali kenal lagi yang jomblo, mbok sholatnya seperti apa, puasanya seperti apa, sedekahnya seperti apapun, tidak bisa mengalahkan ibadahnya orang sudah menikah. Ya. Maka yang jomblo-jomblo segera, ya. Biar apa? Biar fastabiqul khairat, ya. Biar berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jadi nikah itu adalah ibadah yang luar biasa, setengah agama itu sempurna. Ya. Sehingga di dalam makna nikah itu banyak hal yang harus kita gali. Karena memang nikah itu sarana untuk mewujudkan kesempurnaan agama. Kemudian yang kedua, yang luar biasa juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nikah itu adalah pesugihan yang halal. Ya. Jadi orang kalau pengen sugih, Pak, pengen kaya itu nikah, Pak. Ya. Maka tadi yang jomblo-jomblo mau kerjanya setengah mati, lembur siang malam, nggak akan kaya. Kenapa? Kekayaan itu salah satunya didapatkan dengan pernikahan. Maka disebutkan an-nikahu miftahu rizki. Nikah itu kunci-kunci untuk membuka rizki. Ya. Jadi kadang di masyarakat kan begitu ya, nikah nanti kalau sudah mapan, sudah punya rumah, sudah punya gaji, punya ini, oh salah. Ya. Justru dengan menikah itu biar kita mapan. Ya, biar kita mapan. Maka mungkin Bapak Ibu yang sudah punya putra, punya putri masuk usia pernikahan, segera saja Pak Bu. Nggih? Setuju Ibu-ibu? Nggih. Jadi nggak usah lama-lama, apalagi zaman sekarang zaman yang seperti ini. Kalau kita sudah nikahkan anak-anak kita justru lebih tenang. Ya, kita lebih tenang di situ. Dan dengan pernikahan tadi, itu seperti disampaikan Pak Lambang, itu tugas orang tua mengantarkan. Ya. Mungkin dengan kita sekolahkan, kita kuliahkan, kok belum juga seperti yang kita harapkan, mungkin solusinya kita nikahkan. Biar apa? Dimudahkan, dilapangkan rizkinya. Karena tadi nikah itu adalah kunci-kunci pembuka rizki. Ya. Mungkin ada yang tanya, Ustadz, ini sudah menikah kok nggak kaya-kaya? Jangan tanya itu Pak ya. Nanti ribut itu Pak. Nah ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah itu adalah sebuah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Jadi kita dalam pernikahan memiliki tujuan yang itu menjadi fokus dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Bagaimana kita mewujudkan rumah tangga yang tadi akan mengantarkan kita kepada sebuah tujuan. Ya, maka di sini ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh ya kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Yang pertama adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada pengantin laki-laki, ya, kepada kaum bapak. Agar pernikahannya itu betul-betul tadi mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Atau sebelum itu dulu, ya ini biar urut ya. Para ulama membedakan, jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu kalau kita lihat kamus Bapak Ibu, intinya itu ya sama, cinta kasih sayang. Ya, jadi dalam kehidupan rumah tangga adalah untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara mereka itu. Tapi kalau ini disebutkan secara berbarengan, ya maka ketiganya sebenarnya memiliki perbedaan. Kalau disebutkan sakinah saja, berarti otomatis masuk di dalamnya mawaddah warahmah.
Disebutkan rahmah juga itu masuk di dalamnya sakinah mawaddah. Tapi kalau disebutkan secara berbarengan maka ketiganya itu memiliki kekhususan. Ya. Sebagian ulama mengatakan sakinah itu adalah hasil mawaddah dan warahmah. Ya, jadi sakinah itu ketenangan hidup itu akan kita dapatkan kalau mawaddah dan warahmahnya kita dapat. Ya. Apa itu mawaddah? Mawaddah dan warahmah itu sama, kasih sayang, cinta. Tapi para ulama membedakan mawaddah itu adalah kasih sayang yang tumbuh dari perkara-perkara yang zahir, perkara yang nampak. Suami lihat istrinya cantik, rapi, rajin, tumbuh senang, itu namanya mawaddah. Begitu juga istri lihat penampilan suaminya, ya senang, ya maka itu namanya mawaddah. Maka disebutkan di dalam hadis sebaik-baik istri adalah kalau suaminya melihat kemudian senang. Ya, jadi sebaik-baik istri itu kalau suaminya lihat kok senang itu namanya mawaddah. Nah biasanya pengantin baru itu mawaddah, Bapak, ya. Mawaddah. Jadi dari hal-hal yang nampak saja kemudian suami istri itu senang itu namanya mawaddah. Tapi kalau nanti Bapak Ibu lihat ada kakek-kakek, ada nenek-nenek gandengan tangan mesra, itu namanya warahmah. Kenapa? Karena cinta di antara keduanya bukan karena tampilan lagi. Ya, nyuwun sewu, yang kakek-kakek sudah nggak jelas rupanya, ya, yang nenek-nenek juga tambah nggak jelas juga, kan? Leres badan Bapak. Nggih, maut. Tetapi apa? Tetap ada kasih sayang itu. Nah, itu namanya warahmah, yaitu cinta yang lahir karena hubungan batin. Suami lihat istrinya selalu nerimo, selalu adem, selalu tenang, suaminya senang. Itu namanya warahmah. Istri juga begitu, lihat suaminya yang selalu ngayomi, bertanggung jawab, ya kemudian memberikan yang terbaik untuk keluarga. Itu menumbuhkan cinta, itu cinta yang sifatnya warahmah. Kalau lahir batin menumbuhkan cinta, jadilah sakinah. Jadilah sakinah. Ibu-ibu sakit dipahami ibu-ibu niki? Nggih. Jadi tadi sakinah mawaddah warahmah itu bukan hanya untuk pengantin baru. Ya, kalau pengantin baru nggak usah diajari, tampilannya selalu bagus. Coba yang maknya nenek-nenek itu. Laras batan? Ya, bajunya bawahnya buat lap, nggih. Asa-asa piring sekalian. Ya. Laras badan? Nah, itu maka di situ mawadahnya berkurang. Dulu pakaiannya luar biasa, setrika, ya sehari pakai satu. Lama-lama macam-macam itu, nggak disetrika, baunya remason lagi. Tapi tetap apa? Tetap warahmah. Ya, tetap warahmah. Karena cintanya tumbuh dari hal-hal yang sifatnya batin, kebaikan-kebaikan batin itu. Nah, maka kepada pengantin, kedua mempelai, perhatikan. Penampilan itu dianjurkan dalam syariat, tetaplah berpenampilan yang baik. Ya, suami juga begitu, bagaimana suami berpenampilan baik. Ya, begitu juga. Bukan hanya tampilan saja, tetapi juga kasih sayang tadi yang dari batin. Ya, bagaimana kita harus berusaha ya melihat kebaikan-kebaikan dari pasangan kita. Karena dengan kita melihat kebaikan-kebaikan dari pasangan kita, maka tumbuhlah kasih sayang di dalam hati. Inilah konsep sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, maka tadi rumah tangga yang terdiri dari suami istri, agar sakinah mawaddah warahmah ini terwujud, maka ada hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Yang pertama, kepada kaum bapak-bapak, Allah perintahkan dalam kehidupan rumah tangga, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan pasanganmu dengan cara yang ma'ruf. Ya, jadi wasiat agama untuk pengantin laki-laki sederhana, cuman satu kalimat tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan pasanganmu dengan cara yang ma'ruf. Ya. Apa itu dengan cara yang ma'ruf? Ini disebutkan di dalam hadis. Nabi SAW beliau bersabda,
Antud'imaha idza ta'imta. Hendaknya suami itu memberikan makan kalau dia bisa makan. Nah, maksudnya apa? Suami itu adalah bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Ya, maka ini kewajiban. Maka suami yang kemudian tidak menafkahi padahal dia mampu, berdosa dia. Karena ini kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan rumah tangga. Maka sering kita mendengar namanya istri itu tercipta dari tulang rusuk. Ya. Maka tulang rusuk tidak boleh jadi tulang punggung. Kinten-kinten wonten mboten Bapak Ibu? Ibu-ibu jadi tulang punggung keluarga. Wonten mboten? Banyak. Kalau banyak maka ibu-ibu suruh, bapak-bapak suruh ngaji, Pak Bu. Biar paham, nggih. Jadi namanya istri tidak boleh jadi tulang punggung dalam keluarga. Ya. Kalau seandainya istri punya pendapatan, punya penghasilan, tapi itu bukan nafkah utama, dia hanya sifatnya membantu saja. Saged dipahami nggih? Maka Mas Eka, tanggung jawab utama suami adalah mencari nafkah. Sudah, bismillah. Ya, kita sudah dijamin rizkinya. Yang penting kita menggunakan ikhtiar yang baik dengan cara yang baik. Insya Allah ada. Dengan pernikahan ini justru menjadi pembuka pintu-pintu rizki. Yang kedua adalah wa antaksauha idzak tasaita. Hendaknya suami membelikan pakaian untuk istrinya. Ya. Bapak-bapak sering nggak ini belikan baju, Pak Bu? Saya tanya bapak-bapak, Bu. Kok ibu-ibu semangat sekali? Nggak pernah katanya itu, Pak. Ya. Jadi yang membelikan pakaian itu suami, Pak. Ya, Nabi bersabda, belikan pakaian kalau engkau membelikan pakaian. Maka kalau mantenan, kalau bisa itu seperti adat budaya kita, kalau bisa sarimbit, Pak Bu. Ya, kenapa sarimbit itu kompak? Gimana Bu? Nah, ini dalam pernikahan begini Pak Bu. Jadi dalam tataran teori ya, namanya perbedaan itu akan menimbulkan perselisihan. Gimana Pak Bu? Perselisihan itu nanti menimbulkan perpecahan. Perpecahan nanti menimbulkan permusuhan. Setelah permusuhan yang terjadi apa? Peperangan. Maka masalah paling besar dalam rumah tangga itu berawal dari perbedaan. Maka kalau suami istri bisa kompak, itu tanda-tanda rumah tangganya akan baik. Sebaiknya persamaan itu tadi mengantarkan kepada kompak. Kompak ya. Sehingga apa? Harmonis. Dari harmonis ini apa? Mengantarkan kepada ya tadi kebahagiaan, kompak, semuanya sama itu. Ya. Maka usahakan dalam kehidupan rumah tangga disamakan. Istrinya suka makan mie ayam, suaminya juga mie ayam. Jangan istrinya mie ayam, suaminya ketoprak. Nggak nyambung itu nanti. Itu masalah itu. Ya. Artinya walaupun sekecil mungkin, kalau bisa sama, kenapa harus berbeda? Karena sekecil apapun perbedaan tadi bisa memicu tumbuhnya perbedaan, perselisihan, permusuhan, perpecahan dan seterusnya. Ya. Maka tadi kalau suami beli pakaian, belikan pula istrinya. Ya. Saya punya teman ya, maaf ini ya. Maaf ya, sampai pakaian semuanya dibelikan. Nyun saya sampai dalamannya pun dibelikan sama suaminya itu. Kenapa? Itu kewajiban suami. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wala tuqabbih. Tidak boleh suami itu menjelek-jelekan istrinya, enggak boleh, Bapak. Nah, saya tanya nih bapak-bapak, ibu-ibu jangan jawab. Yang biasa suka jelek-jelekan pasangan itu suami atau istri, Pak? Tuh, suruh jangan jawab, jawab itu Pak. Jujur banget.
Jadi begini Pak, seorang istri itu kalau dijelek-jelekan, walaupun diece, dibully, ribuan orang, jutaan orang itu nggak akan begitu ngaruh Pak. Berbeda kalau yang menjelek-jelekan itu suaminya. Leres Bapak Ibu-Ibu? Orang lain mau bilang apa bodo amat, yang penting suamiku senang. Gimana? Nah, maka disitulah Nabi mengatakan wala tuqabbih, jangan sekali-kali suami menjelek-jelekan istri. Kenapa Allah katakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum? Bisa saja engkau tidak suka pada satu perkara pada istrimu, justru di balik itu banyak kebaikannya. Subhanallah ya. Mungkin kita nggak suka dalam satu sisi, tetapi sisi-sisi lain itu banyak kebaikannya. Ya. Maka kita ingatkan tadi, dalam kehidupan berumah tangga, lihatlah sisi-sisi kebaikannya, positifnya. Luar biasa. Orang kalau melihat sisi-sisi kebaikannya, maka insya Allah akan tetap mampu menjaga hubungan. Tapi kalau yang kelihatan jeleknya saja, itu jadi masalah. Nah ini bocoran bapak-bapak sekalian. Ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu diam dulu. Ya. Jadi namanya istri itu Pak, istri itu hidupnya penuh dengan kenangan hidup. Ya. Semua terekam dan semuanya susah terlupakan. Sehingga apa? Satu kesalahan dilakukan oleh suami itu akan teringat selamanya. Leres ibu-ibu? Ya. Jadi satu kesalahan suami akan selalu diingat. Bahkan apa? Kadang kalau ingat kesalahannya, seluruh kebaikannya itu hilang. Itu istri seperti itu. Ya. Dan istri juga mudah memaafkan, tetapi susah untuk melupakan. Nah, maka ini Mas Eka hati-hati ya. Jadi istri itu susah melupakan kesalahan walaupun mudah memaafkan. Ya. Maka ini jangan kemudian diabaikan. Kemudian khususnya adalah Nabi SAW beliau bersabda wala tadribil wajh. Jangan sekali-kali suami itu memukul wajah istrinya. Tidak boleh. Ya suami kok sampai mukul wajah, nggak boleh. Kalau dikatakan jangan memukul wajah, berarti dibolehkan dalam satu sisi memukul, tapi yang lainnya. Seandainya itu dibutuhkan, ya. Suami ngandani kok ngeyel, angel, diajari susah, balelo. Kalau terpaksa memang harus dikasih pelajaran, boleh, tapi jangan wajahnya. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama, wajah adalah bagian muka, bagian tubuh yang paling mulia. Maka tidak boleh namanya suami memukul wajahnya. Nah, kemudian yang terakhir kewajiban suami tadi adalah wala tahjur illa fil bait. Tidak boleh suami mendiamkan istrinya kecuali di rumah. Ya. Ini ibu-ibu yang semangat saya tanya nih Bu. Pernah nggak ibu-ibu didiamkan suami? Pernah tidak? Suaminya mutung diam saja? Pernah? Ya, maka saya kasih ilmunya Pak Bu. Jadi sampaikan, kalau suami itu mendiamkan atau sebaliknya juga istri mendiamkan itu boleh, tapi catatannya cuma di rumah saja. Yeah. Jadi kalau di rumah boleh, suami diam, istri diam boleh. Itu kalau sudah keluar rumah harus mesra lagi, gandengan lagi. Ya. Maka rumah tangga itu masalah, kalau ada masalah kok beritanya kemana-mana. Ya. Beritanya kemana-mana, oh itu bapak itu, ibu itu lagi diem-dieman, nah itu masalah itu. Karena masalah itu adalah masalah privasi, tidak boleh ada orang tahu, termasuk orang tua Pak Bu. Ya. Mas Eka nanti kok ada masalah dengan istrinya, wajar. Namanya laki-laki perempuan itu berbeda jauh. Kalau ada masalah, wajar. Tapi apa? Tidak usah bocor. Ya, walaupun ke orang tuanya, nggak usah bocor. Ya. Boleh mendiamkan. Ya, itu kalau di dalam rumah. Kalau sudah keluar rumah maka biasa kembali. Nah, inilah yang dimaksud di dalam ayat tadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istrimu dengan cara yang baik. Nah,
Kemudian wasiat untuk mempelai perempuan, ya wasiat untuk mempelai perempuan ini pernah disampaikan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda tentang istri-istri salehah, istri-istri penghuni calon penghuni sorga. Ya, jadi ada istri-istri calon penghuni sorga. Apa itu? Nabi bersabda yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha. Jika istri itu sudah menjaga sholat 5 waktunya. Ya. Maka jangan sampai ada seorang muslimah, seorang ibu-ibu, ya orang beriman kok nggak sholat, nggak boleh. Itu kunci pertama surga itu adalah sholat 5 waktu. Yang kedua, wasomat syahroha, istri itu sudah puasa Ramadan. Ya, pertama sholat 5 waktu, yang kedua puasa Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wahasanat farjaha, menjaga kehormatan dirinya. Nah, saya tanya ibu-ibu ini, ibu-ibu sudah belum sholat 5 waktu? Alhamdulillah. Yang kedua puasa Ramadan sudah belum? Yang ketiga menjaga kehormatan dirinya sudah belum? Alhamdulillah. Berarti tinggal sejengkal lagi masuk surga itu, Bu. Cuman yang sejengkal ini beratnya luar biasa. Ya, tapi harus bisa melewati. Apa itu? Nabi bersabda, wa ata'at zaujaha. Saya tanya bapak-bapak, sudah belum Pak istrinya taat dengan bapak? Sudah belum? Belum, Bu. Belum itu. Padahal ini yang tinggal satu jengkal saja. Sholat sudah, puasa sudah, jaga kehormatan sudah. Tinggal satu jengkal. Nabi bersabda, wa ata'at zaujaha. Kalau kaum suami sudah mengatakan belum, itu tetap belum. Ya. Bahkan kalau kita lihat Pak Bu, ini yang paling berat. Paling berat. Ya. Ini yang kemudian ini hadis yang familiar, hadis andalan. Ya, ibu-ibu semua hafal. Ya, Nabi mengatakan yang paling banyak masuk neraka itu bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya, ibu-ibu jujur banget itu. Jujur banget. Kenapa? Bukan masalah sholatnya. Bukan masalah puasanya, bukan masalah menjaga dirinya. Ini yang 4 ini yang paling berat, yaitu taat sama suami. Ya, taat sama suami. Bayangkan ibu-ibu ini, saya sadarkan ini ibu-ibu yang belum sadar, ya. Jadi suami itu Pak, itu diopeni sama ibu kandungnya. Gimana? Dari mengandung, dari lahir, dibesarkan, disekolahkan, dikuliahkan. Betul ibu-ibu? Setelah jadi orang itu untuk siapa? Untuk istrinya. Bayangkan itu. Ibu-ibu aja ngalah kok. Ya, ibu-ibu aja ngalah. Ya, anaknya sudah ngerepotin, sudah nyusahin, sudah jadi orang, sudah besar kok dipek wong. Ya. Tapi ibu-ibu ikhlas nggak, Bu? Ikhlas lillahi ta'ala itu. Maka tadi kita lihat dari sisi ininya, maka Nabi bersabda, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia lain, maka saya perintahkan sujudnya seorang istri kepada suaminya. Maka ibu-ibu yang ingin meneruskan masuk surga, maka sempurnakan satunya, yaitu taatlah kepada suami. Kok nggak adil? Adil, Pak. Bu, adil. Syariat Islam itu adil. Ya, syariat Islam itu adil. Ya. Bahkan kalau di dalam hadis, ya, kalau terjadi percekcokan suami istri yang kemudian terkesan istri nggak taat, maka Nabi mengatakan idza zulimat hiya au zalamat. Jika istri yang salah atau suami yang salah, Nabi ingatkan yang pertama minta maaf itu istrinya. Sanggup ginten-ginten ibu-ibu? Mau surga enggak, Bu? Betul. Ya, kuncinya tadi sholat sudah, puasa sudah, menjaga sudah, tinggal satu saja kok, Bu. Jadi kalau ibu yang salah atau bapak yang salah, yang minta maaf ibu. Sanggup boten? Ora ono suarane, Pak.
rano suarane, Pak. Berat ya. Saya tanya ibu-ibu mau surga enggak, Bu? Mau. Saya lagi, sholat sudah belum? Puasa sudah belum? Menjaga sudah belum? Tambah satu lagi, taat sama suami. Kalau ibu yang salah, suami yang salah, ibu yang minta maaf. Siap insya Allah? Tenan, Bu, rano suarane, Pak. Goroh ya. Itu pengen surga enggak itu? Pengajian sing ngisi ustadz, ya ustadz sing menang. Coba naik penceramai ustadzah. Ya gitulah kan gitu. Tapi benar itu, Pak, Bu. Ya, jadi tadi kenapa kaum istri paling banyak masuk neraka? Masalahnya cuma satu tadi. Ya, karena dalam riwayat dikatakan watakfurnal ashir, karena kaum istri tadi susah melupakan kesalahan suami, kemudian sehingga apa? Kurang mensyukuri kebaikan-kebaikan dari suami. Subhanallah, coba ibu-ibu lah kita lihat semua. Dari keseharian dari sekian tahun pernikahan itu, banyak nggak kebaikan yang dilakukan oleh suami? Sangat banyak, Pak. Sangat banyak. Tapi kadang melakukan satu kesalahan maka hilang semua kebaikan itu. Itulah yang kemudian Nabi mengatakan kaum wanita banyak masuk neraka karena tadi kurang berterima kasih sama suami. Maka kepada Mbak Fatma yang akan ya sudah mulai ya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, fokuslah kepada ini. Jaga salat 5 waktu, jaga puasa, jaga kehormatan diri. Kemudian yang ketiga, berusahalah untuk selalu taat kepada suami. Itulah kunci surga itu. Jadi ibu-ibu itu nggak usah kemana-mana masuk surga. Berbeda dengan kaum laki-laki yang harus mencari amal bekal keluar rumah kemana-mana. Ibu-ibu surga itu di rumah. Ya, sholat di rumah, puasa di rumah, menjaga kehormatan diri banyak di rumah. Yang terakhir taat sama suami juga cukup di rumah. Maka surganya ibu-ibu itu di rumah, nggak sejauh-jauh. Ya. Sehingga apa? Ini menjadikan kehidupan rumah tangga tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Suami tunaikan kewajibannya mempergauli dengan cara yang baik. Istri begitu juga tunaikan kewajibannya sebagai seorang istri dengan menjalankan 4 tadi kewajiban yang diperintahkan oleh agama. Mungkin ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir kita doakan kepada kedua mempelai, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pernikahan dan kehidupan rumah tangganya. Barakallahu lak wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.